Anak-anak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Selamat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sebelumnya kita memulai pelajaran, mari kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri sebagai rasa cinta kita kepada tanah air ini. Yang nanti Ibu share ya. Sudah muncul? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kami berjanji padamu negeri kami berbakti. Padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga kami. Baik. Terima kasih anak-anakku. Sebelumnya mau mengabsen dulu. Hari ini siapa yang tidak hadir masuk sekolah? Pelajaran Ibu. Hadir semua, Bu. Hadir semua, Bu. Bu. Alhamdulillah hadir semua. Tidak ada yang syukurlah. Kalian masih ingat pelajaran minggu lalu tentang apa? Ada jati diri. Ada 4 tipe jati diri. Yang pertama apa? Identitas individu yang alami. Yang kedua ada identitas individu yang terbentuknya secara sosial. Yang ketiga identitas kelompok yang alami. Yang terakhir yang keempat identitas kelompok yang terbentuk secara sosial. Itu yang sudah kita bahas ya, anak-anak. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenal dan menyadari dan menghargai keberagaman identitas. Sebelumnya kalian sudah sarapan ya pagi hari ini? Semangat sekarang? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Alhamdulillah. Semangat. Semangat. Tepuk semangatnya gimana? Tepuk semangat. 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 Kayak mana? 1, 2, 3 bareng-bareng. Tepuk semangat. Semangat. Buat kita semua. Ibu akan share, tunggu ya. Sudah tampil? Masih proses. Sudah, Bu. Nah, sudah ya. Oke. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah mengenali, menyadari, dan menghargai keragamannya. Nah, sebelumnya kalian harus tahu dulu tujuan pembelajaran ini, yaitu yang pertama pasti
peserta didik mampu mengenali dan membangun kesadaran bahwa ada keragaman identitas yang dimiliki sebagai sebuah bangsa. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui penghargaan terhadap keragaman budaya. Paham ya tujuan pembelajaran ini? Paham, Bu. Step yang pertama, mengenali dan menyadari keragaman identitas. Mengenali keragaman identitas. Nah, mengenali itu kita coba ingat-ingat lagi nih. Kalian kan sekarang sudah SMA. Sebelumnya kalian kan SMP. Dari SMP ke SMA itu kan kalian naik jenjang. Pasti dari lingkungan kalian, dari teman-teman kalian, bahkan dari guru-guru kalian, bahkan dari ibu kantin pun pasti baru ya, baru kalian akan berinteraksi dan bersosialisasi dengan teman-teman yang baru, yaitu mempunyai ciri-ciri yang baru. Gitu. Paham ya? Tentang mengenali. Selanjutnya, menyadari keragaman identitas. Kalian sadar kan di dalam kelas kalian mempunyai keberagaman, yaitu dari budaya, agama, etnis, suku, dan bangsa. Mungkin dari satu kelas ini nih, pasti agamanya ada yang berbeda, terus budayanya, sukunya. Nah, itu kita harus sadar dulu, menyadari bahwa kita tuh beragam. Bermacam-macam suku, bermacam-macam budaya, bermacam-macam agama. Nah, lanjut. Nah, menghargai keragaman identitas. Siapa yang tahu nih, berapa jumlah suku bangsa, bahasa, dan suku di Indonesia? Ada yang tahu jumlahnya? 1340, Bu. Wah, keren sekali. Betul sekali, Bu Yani. Bu Yani. Ananda Yani. Nanti Ibu kasih reward. Iya, terima kasih, Bu. Sama-sama. Nah, berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik BPS Indonesia hingga tahun 2020 ada 1.300-an lebih suku bangsa di Indonesia. Luar biasa ya. Banyak sekali suku bangsa di Indonesia ini. Untuk sementara itu, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan memetakan dan memverifikasi 718 bahasa dari daerah di Indonesia. Saking banyaknya itu bahasa di Indonesia, itu merupakan keragaman ciri khas kita. Yaitu dengan semboyan kita apa semboyannya? Apa ya? Bineka Tunggal Ika, Bu. Benar, Bhinneka Tunggal Ika. Yang artinya apa, Nak? Walaupun berbeda tetap satu, Bu. Tip. Betul sekali. Lanjut. Menghargai keragaman adalah salah satu bentuk ketaatan kita kepada hukum alam. Tuhan telah menciptakan manusia dengan segala keragaman identitas yang melekat pada diri kita. Menyadari dan menghormati keragaman tak hanya sebagai cara mengenali sesama, tetapi juga memuliakan ciptaannya. Jadi kita menghargai, menghormati keragaman itu adalah suatu kemuliaan terhadap kita kepada Sang Pencipta. Lanjut. Dalam setiap pengenalan ada tujuan mulia yang tersimpan di dalamnya, yakni menghargai setiap budaya, agama, suku, serta bahasa sebagai identitas khas dan unik yang melekat pada diri manusia. Jadi setiap kita mengenal sama seseorang atau khas identitas dari agama, suku, itu mempunyai khas keunikan yang melekat pada manusia itu sendiri. Nah, bagaimana cara menghargai keberagaman suku dan budaya di Indonesia? Ada yang tahu? Mengenal budaya Indonesia, Ibu. Melestarikannya mungkin, Bu. Ya, betul Bulan.
Dek Ulan, Dek Rizky, betul Ananda. Bermain dengan sesama teman tanpa melihat asal suku yang berbeda, itu salah satunya. Yang kedua, tidak membeda-bedakan asal suku saat akan memberikan pertolongan. Jadi ketika kita menolong seseorang sama teman, jangan memandang, ih kamu bukan suku sama saya, beda. Enggak, jangan seperti itu. Kita walaupun berbeda suku, kita harus tetap saling tolong-menolong, bertoleransi ya. Yang ketiga, menggunakan bahasa Indonesia saat berbicara dengan orang dari suku berbeda. Jadi ketika suku kita kan pasti setiap suku itu bermacam-macam, belum semua kita paham ya. Belum semua kita paham, jadi anak-anak bisa berkomunikasi, berbicara dengan teman-teman yang berbeda dengan suku kita bisa melalui dengan bahasa Indonesia ya. Selalu menjaga sikap toleransi dan menghormati perbedaan satu sama lain. Itu penting sekali. Tidak menyombongkan salah satu suku bangsa sebagai yang terhebat. Karena kita semua sama, jadi tidak ada yang ini yang paling bagus, ini yang paling hebat. Jadi kita sama-sama. Selanjutnya, bagaimana cara menghargai keberagaman agama? Ada yang tahu? Contohnya seperti apa? Tidak menjelek-jelekkan agama orang lain, Bu. Ya, benar Ananda Marita. Salah satunya itu, betul sekali. Tidak mengganggu orang yang ingin melakukan kegiatan agama. Ini salah satunya juga. Tidak melarang orang lain untuk memilih keyakinan yang diinginkan. Tidak maksa ya. Tidak membeda-bedakan teman dari agama yang diyakini. Yang keempat, bekerja sama dengan semua orang walaupun memiliki agama yang berbeda. Terima kasih. Nah, setelah ini, Ibu akan menayangkan video. Jadi kalian harus konsentrasi. Tapi videonya Ibu buka dulu ya. Sudah muncul? Abdurrahman Wahid atau akrab Sudah, disapa Bu. adalah Terdengar seorang suaranya yang tidak? pluralis. Terdengar, Bu. Sebagai pemimpin negara, hal ini dibuktikan melalui kebijakannya memperjuangkan kewarganegaraan kelompok keturunan Tionghoa di Indonesia. Dalam wawasan kebangsaannya, mereka sama dengan suku etnis bangsa lain dan memiliki hak yang sama sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dasar pemikiran lainnya adalah bagaimana kelompok pendatang Tionghoa yang umumnya pedagang telah membaur dengan pribumi hingga mampu mempengaruhi sejarah. Etnis Tionghoa juga memiliki peranan penting dalam perjuangan kemerdekaan melawan Belanda dengan menjadi pemasok persenjataan. Keberpihakan pada etnis Tionghoa ditujukannya dengan mengunjungi Republik Rakyat Cina atau Tiongkok, negara asal etnis Tionghoa, pada lawatan ke luar negeri pertama tahun 1999. Dalam konferensi pers pertama usai terpilih jadi presiden, Gus Dur menjelaskan latar dan alasannya mengunjungi Cina. Menurutnya, RRC adalah negara besar dan sangat potensial dari segi ekonomi. Indonesia rugi bila tidak berhubungan dengan Cina. Latar belakang inilah yang akhirnya mendorong Presiden Abdurrahman Wahid mencabut instruksi Presiden masa Orba, Inpres nomor 14/1967 yang melarang kaum Tionghoa merayakan pesta agama dan adat istiadat di depan umum dan hanya boleh dilakukan di lingkungan keluarga. Pada Januari 2001, Gus Dur juga mengumumkan bahwa Tahun Baru Cina in penggunaan huruf Tionghoa Pres nomor 19 tahun 2002. Kini, ketika area perdagangan bebas ASEAN RRC dibuka, hubungan dengan Cina tidak bisa dihindarkan lagi. Suatu hal yang sudah diprediksi
dan disiapkan sejak lama oleh seorang Abdurrahman Wahid. Kegigihannya membela pluralisme di Indonesia membuatnya ditahbiskan sebagai Bapak Pluralisme Indonesia, sebagai pengayom semua golongan, bahkan yang tertindas dan terpinggirkan. Kebesaran Abdurrahman Wahid karena buah pikirannya yang menggambarkan karakter, multikulturalisme, dan perjuangannya yang terkenal humanis dan mengayomi. Nah, sudah ya tayang videonya. Bagaimana itu Bapak Presiden kita yang Pak Gus Dur, biasa disapa dengan Pak Gus Dur, Abdurrahman Wahid. Presiden keberapa ya? Kalau ada yang tahu, ayo. Presiden keempat, Bu. Iya benar, Anda Desi. Betul sekali, Presiden kita yang keempat. Itu dari cuplikan video itu bahwasanya kita harus saling menghargai sesama agama, semua suku, etnis, ras, semua. Masih banyak banget bangsa Indonesia ini. Untuk memperdalam ini materi, Ibu akan memberikan kartu yang namanya kartu Take and Give. Nih, Ibu akan beri contohnya. Sebentar. Maaf ya, laptop Ibu rada lemot. Ternyata tidak bisa ditampilkan. Kartunya tidak tertampil. Tidak bisa ditampilkan. Jadi, Ibu akan memberikan kartu Take and Give yang berisikan nanti ada nama siswa itu diisi dengan nama kalian yang diberi kartu. Ada submateri, materinya sudah ada di kartu tersebut. Nanti di bawahnya ada nama yang diberi, yaitu nama yang diberi penjelasan oleh kalian. Nanti nama yang diberi penjelasan itu kalian tulis di bawah. Dari sini, dari penjelasan Ibu ada yang ditanyakan? Cukup ya, jelas ya. Jadi Ibu akan mulai. Ya, Bu. Ibu akan membagikan kartunya. Nanti Ibu kasih waktu 5 menit untuk memahami submateri tersebut atau bisa menghafal juga sih, tapi lebih tepatnya dipahami sama kalian. Oke, Ibu akan membagikan ini kartunya ya, Ibu akan share. Bisa dibantu ini ketua kelas, Ibu bagikan. Sudah mendapat semua ya? Sudah, Bu. Sudah. Ibu kasih waktu dulu. Kalau sudah mendapatkan waktu, dibaca. Nah, sudah ya. Sudah dibaca. Waktunya sudah habis. Sekarang kalian tugasnya mencari pasangan tapi bergantian, gitu ya. Dimulai dari sekarang. Ditulis nama yang diberi, ditulis nama kalian yang paling atas, di bawahnya ditulis nama yang diberi submateri tersebut. Siap? Siap, Bu. Oke, dimulai ya dari sekarang.
Oke, sudah ya? Sudah ditulis? Sudah, Bu. Bagus kalian. Bu, kartunya yang sudah ditulis dikumpul ke Ibu ya. Sudah dikumpul, kasih kumpulkan jadi Baik, satu. Bu. Oke. Ini sudah ada sama Ibu kartu-kartunya. Ibu akan menanyakan pada kalian tadi apa submateri yang telah kalian beri dan siapa yang sudah diberi. Ibu tunjuk apa, ada yang mau mengangkat tangan? Tadi memberi sama siapa? Oh, Ibu tanya dulu Bulan deh. Bulan tadi kartu take and give-nya diberikan kepada siapa? Menjelaskan kepada siapa? Menjelaskan sama Bu Rizka, Bu. Bu Rizka ya? Menjelaskan sama Mbak Rizka, Bu. Oh iya. Bu. Oh iya, Bu. Oke. Ananda Rizka, tadi temennya nih, Bulan tadi menjelaskan tentang apa ya? Tentang keberagaman agama, Bu. Ya, tentang keberagaman agama. Apa isi dari keberagaman agama itu seperti apa? Dapat ngajar. Baru. Boleh Pak Widi baru. Masih di mute, Bu. Ada yang mengapa Pak Widi? Ya, Mbak. Sudah ya? Tadi apa? Sama Ananda Rizka masih di mute. lihat anak ini masuk pada hari ini. Oh ya, Pak, iya. Tadi saya dapat kartu Ayo, kata dari Doraemon. Mbak Ulan. Di situ saya dapat materi tentang keberagaman agama. Iya. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, Bu. Oke, terima kasih. Tadi Ananda Rizka memberikan penjelasan kepada siapa? Kepada Alaika, Bu. Oh, Ananda Alaika ya? Oke. Ya. Ya, Bu. Mana Pak Ananda Alaika? Tadi Mbak Rizka nih menjelaskan tentang apa? Ya, terima kasih Mbak Rizka sudah menjelaskan ke saya tadi mengenai keberagaman ras, Bu. Ya, keberagaman ras seperti apa? Ya, keberagaman ras ini merupakan banyaknya kelompok manusia yang dikategorikan melalui ciri fenotipe atau ciri fisik atau asal-usul geografis. Ada beberapa ras yang tersebar di wilayah Indonesia, yaitu ras Malayan Mongoloid, ras Melanosoid, ras Asiatik Mongoloid, dan ras Kaukasoid. Itu tadi yang dijelaskan Mbak Rizka, Bu. Oke, terima kasih Alaika, terima kasih Sama, Bu. Ananda Alaika. Tadi Ananda Alaika memberi penjelasan kepada siapa ya? Beri penjelasan ke Mbak Marita. Oh, Mbak Marita. Oke, Mbak Marita mana ya? Nah, Mbak Marita coba disampaikan tadi penjelasan dari ini Mas Alaika. Ya, Alaika tadi memberikan penjelasan ke saya tentang suku Dayak, Bu. Apa? Tentang suku Dayak. Suku Dayak. Suku Dayak apa? Suku Dayak itu wilayahnya berasal dari Kalimantan. Lalu terdapat ciri-ciri dari suku Dayak, yaitu memiliki rumah adat betang, terus masyarakatnya itu ada yang memiliki tato di seluruh tubuh yang disebut dengan tutang, lalu tari tradisionalnya itu ada hudok, leleng, pancet papatai, lalu pakaian adatnya adalah sapai sadak. Begitu, Bu Nurul. Oh iya, terima kasih Ananda Marita. Tadi Ananda Marita menjelaskan kepada siapa? Saya tadi menjelaskan kepada Bu Risna, Bu. Oh, Ananda Risna ya? Mana Ananda Risna mana? Tadi ya, tadi memberikan atas penjelasan dari Ananda Marita tadi apa ya? Tadi Marita menjelaskan ke saya, Bu, tentang bagaimana sikap kita menghargai keberagaman, Bu.
seperti itu. Ya, sikapnya seperti apa ya? Sikapnya ya ini Bu, saling toleransi seperti itu Bu, tidak menjelek-jelekan seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Risna. Bagus sekali. Tadi menjelaskan kepada siapa ya? Tadi saya menjelaskan sama Bu Seri, Bu. Mbak Seri. Oh, Mbak Seri. Iya. Oke, terima kasih ya. Mana Mbak Seri? Saya, Bu. Mbak Seri, apa tadi penjelasan dari Mbak Risna? Apa ya, Bu? Bentar, Bu, lupa ingat. Tadi itu apa namanya? Bu, Risna itu menjelaskan mengenai keberagaman suku yang ada di Indonesia, Bu. Jadi itu banyak suku yang ada di Indonesia. Misalnya ada suku Jawa, Batak, Melayu, dan masih banyak lagi, Bu. Nanti saya akan cari tahu lagi. Oke, terima kasih Mbak Seri. Ya, Bu. Untuk Mbak Rizky Husnul Hatimah, tadi Ibu kasih kartu ya? Oh iya Bu, tadi dapat kartu, Iya, tapi kartunya iya hilang, kan Bu. kartunya kan udah dikumpul sama Ibu ya. Oh Lupa iya Bu, ya? iya lupa Bu. Ya baik. Tadi isi submaterinya apa ya? Isi yang dari kartu materinya itu. apa ya Bu ya? Soalnya tadi sama Marita digangguin sih Bu, jadinya nggak konsentrasi. Jadi nggak konsentrasi Iya ya? Bu. Kayaknya sih ini loh Bu, keberagaman suku Bu tadi Bu. Oh iya, keberagaman suku ya. Ada apa aja sih suku? Tadi itu kayaknya ada suku Jawa, terus abis itu Dayak. Udah itu aja Bu yang saya tahu Bu, yang lainnya Ya. lupa. Oke, terima kasih ya Nanda Rizky. Sama Ibu. Ananda Nuriski, Iya, Bu. tadi dapat kartu ya dari Ibu? Iya, Bu. Tadi dapat kartu dari Ibu. Nah, materinya tentang apa ya? Tadi dapat itu, Bu, bagaimana cara menghargai keberagaman agama, Bu. Ya, cara menghargai keberagaman agama itu seperti apa ya? Dengan memberikan kesempatan kepada teman yang berbeda agama untuk beribadah sesuai kepercayaannya, tidak memaksakan agama kepada orang lain, dan apalagi ya Bu ya, apa ya Bu ya? Sudah Bu, kayaknya itu aja. Terima kasih sudah bagus jawabannya dari Rizky. Sama-sama Bu. Terakhir ya, Ibu mau menanya sama Ananda Wulan. Balik lagi karena pembukaannya sama Ananda Wulan. Iya, Bu. Tadi kan memberikan kartunya sama Mbak Rizka. Itu sudah dijelaskan. Nah, submaterinya apa? Masih ingat? Yang Ibu Lupa ingat Bu, kalau tidak salah itu sikap menghargai keberagaman, bisa berteman dengan siapapun tanpa membedakan agama, suku, gitu Bu. Oke, itu aja. Iya Bu, cuma ingat itu. Oke, udah bagus, Ananda Wulan. Terima kasih. Sama-sama Bu. Oke, sudah selesai. Tadi saling menjelaskan yaitu tentang keberagaman ya. Sekarang Ibu akan share LKPD yang harus kalian kerjakan. Tapi ini individu ya. Iya Bu. Ya, Bu. Mana lagi? Bentar ya. Ya, Bu. Mas responding. Enggak ada ya. Nanti ini saking kepenuhan laptopnya blank. Oke. Nah, sudah terlihat
Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, Bu. ini ada lembar kerja Sudah. petunjuk. Ini tugasnya mandiri, tugas individu. Jadi kalian harus mengerjakan di lembar kerja ini. Tulis nama, kelas, materi, hari atau tanggal ya. Ini petunjuknya sebagai salah satu untuk mengenali kekayaan agama dan suku di Indonesia. Isilah tabel-tabel di bawah ini. Misal Ibu kasih contoh dulu satu ya. Misal nih, nama agamanya Islam, rumah ibadahnya masjid, pemukanya ulama, ustadz, habib, kiai, seperti itu ya. Terus yang suku di Indonesia, misalnya ada suku Sunda, wilayahnya ada Jawa Barat, Banten, ciri-ciri rumah, pakaiannya, itu kalian bisa cari. Misalnya ciri-cirinya rumah adat Sunda memiliki panggung yang lebih rendah dengan ketinggian 0 sampai 5 sampai 1 meter dari atas permukaan tanah. Misalnya ada namanya rumahnya adat Jolopong, Perahu Kumerop, Julang Lapak. Jadi seperti itu ya cara mengerjakannya. Baik, Bu. Oke, sudah ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Boleh buka buku nggak, Bu? Apa? Boleh buka buku tidak? Boleh, silakan. Boleh buka referensi dari buku, boleh mencari lewat internet, boleh. Ibu kasih waktu beberapa menit. Yang penting kalian mengisinya lengkap. Nanti Ibu ada rubriknya sendiri. Yang penting kalian mengisinya lengkap. Dari 3 kolom ini terisi. Ibu nggak menentukan itu jumlahnya harus berapa-berapanya, karena ini tugas mandiri ya. Jadi kalau nama suku kan banyak, kalau nama agama di Indonesia mungkin maksimal ada 6 ya. Jadi sebanyak-banyaknya dan lengkap dan jelas. Oke, bisa dimulai ya? Bu. Oke. Bisa, Bu. Oke, silakan mengerjakan dari sekarang. Sudah selesai? Sudah ya? Pada kemana ya, sepi? Ntar lagi, Bu. Sudah, Bu. Oh, sudah, Bu. Ananda Wulan sudah. Oke. Iya. Sebisa saya ya, Bu. Iya, tidak apa-apa. Boleh dijelaskan atau diterangkan? Boleh maju ke depan deh, maju ke depan ya. Malu, Bu, di belakang aja. Oh, gitu. Berdiri tapi ya. Iya, Bu. Ya, boleh. Silakan. Oke, yang saya peroleh untuk agama-agama di Indonesia, tadi Ibu sudah ada contoh 1, Islam, terus yang kedua itu ada agama Kristen, agama Hindu, Buddha, sama Konghucu. Terus untuk rumah ibadahnya itu di gereja, untuk Kristen ataupun Katolik, Hindu itu di pura, Buddha itu di vihara, kalau Konghucu belum ketemu, Bu, jawabannya. Oke, nggak apa-apa, nanti dilengkapin. Lanjut. Terus untuk pemuka agamanya, untuk agama Kristen Protestan itu pendeta, untuk yang agama Katolik itu romo, terus untuk yang Hindu itu apa ya, Bu? Saya lupa tadi, belum nyatet. Terus untuk Buddha itu biksu, sama yang Konghucu belum, Bu. Oke. Yang suku-suku di Indonesia sudah belum? Baru 2, Bu, saya. Ya, tidak apa-apa, dibacakan sekalian. Yang pertama ada suku Batak, Bu. Nah, itu di Sumatera Utara. Untuk ciri khasnya itu menjunjung tinggi nama keluarga atau marga. Ya. Terus yang kedua itu suku Minang, itu di Sumatera Barat. Nah, itu untuk ciri khasnya itu ada rumah gadang, Bu. Itu saja. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Ibu yang terima kasih. Terima kasih Ananda Wulan sudah menjelaskan. Nanti dilengkapin ya, karena ini kan lembar kerja harus lengkap ya. Baik, Bu. Oke, terima kasih. Bagus. Ada yang sudah selesai lagi? Saya, Bu, sudah selesai, Bu. Oke, Ananda Marita, silakan dibacakan hasil kerjanya. Agama-agama di Indonesia, agama ada 6. Yang pertama Islam. Islam tempat ibadahnya itu masjid.
pemuka agamanya disebut ulama, ustadz, kiai, atau habib. Yang kedua adalah Kristen, Katolik. Rumah ibadahnya itu gereja. Lalu pemuka agamanya itu romo, uskup, paus, biarawan atau biarawati. Lalu yang ketiga ada Kristen Protestan. Ini tempat ibadahnya adalah gereja. Lalu pemuka agamanya adalah pendeta, biarawan atau biarawati. Yang ketiga ada agama Hindu. Rumah ibadahnya itu pura. Lalu pemuka agamanya pedanda, pandita, sulinggi. Yang keempat ada agama Buddha. Rumah ibadahnya adalah wihara. Lalu pemuka agamanya adalah biksu dan biksuni. Yang keenam Konghucu. Rumah ibadahnya disebut kelenteng. Lalu pemuka agamanya adalah pendeta atau suisi. Lalu guru agama disebut wensi. Penebar agama namanya Jiaoseng. Saya nggak bisa bahasa Cina, Bu. Iya, tidak apa-apa. Ya, terus ini ada tokoh sesepuh namanya Chang Lao. Lalu yang kedua, suku di Indonesia, itu saya menemukan satu, Bu, dari suku Sunda yang berasal dari Jawa Barat. Ciri khasnya yaitu memiliki bahasa Sunda, alat musiknya, alat musik angklung, lalu tari-tariannya adalah tari jaipong, tari topeng, rampak gendang, lalu rumah adat Sundanya itu rumah adat panggung. Sekian, Bu, hasil kerja saya. Oke, terima kasih yang sudah. Terima kasih ya Nanda Marita. Oke, tepuk tangan semuanya untuk untuk Ananda Wulan dan Marita. Terima kasih A+. Oke, cukup 2. Yang belum dilengkapi nanti dikumpul karena itu nilai individu ya. Siapa yang mau menyimpulkan dari hasil materi yang kita pelajarin hari ini? Ayo, kita simpulkan bareng-bareng. Apa mau bareng-bareng? Ayo, siapa? Di Indonesia terdapat banyak budaya, suku, serta agama. Dari keberagaman tersebut, kita harus bisa menghargai, salah satunya dengan cara tidak membeda-bedakan suku dan saling menghargai dan toleransi terhadap agama satu sama lain. Begitu mungkin Ibu ya, Bu ya? Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Ananda Rizky. Terima kasih Ananda Rizky sudah bagus. Jadi kesimpulannya kita harus mengenali, menyadari, menghargai keragaman identitas, yaitu dengan keragaman budaya, agama, etnis, suku, dan bahasa yang harus kita lakukan itu sebagai generasi muda, penerus bangsa, kita harus yang meneruskan itu semua. Jadi dengan mulai kita mengenalinya, menyadarinya, lalu menghargainya gitu. Kalian-kalian ini semuanya penerus bangsa ya. Iya. Kalian yang akan meneruskan bangsa ini. Baik, Ibu akan menanyakan refleksi belajar ya. Refleksi belajar. Nih, kita refleksi belajarnya secara lisan aja. Dari proses belajar hari ini, hal yang kalian pahami adalah apa? Tentang apa? Tentang keberagaman di Indonesia, Bu. Ya, tentang keberagaman di Indonesia. Banyak ya. Terus dari proses belajar hari ini, hal yang belum dipahami, yang ingin kalian lebih tahu tentang apa? Keberagaman suku, Bu. Suku di Indonesia, Bu. Karena banyak banget suku di Indonesia, Bu. Iya, suku-suku di Indonesia tadi banyak banget ya yang sudah Ibu jelaskan. Tadi ada berapa tuh? 1.300-an lebih. Kurang lebih seperti itu. Oke, terus dari proses belajar hari ini, hal yang akan saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari apa? Saling menghargai, tolong menolong, saling toleransi. Iya, betul. Saling menghargai, saling bertoleransi. Kalian sudah cukup mengerti. Baik, Ibu akan tes soal. Soalnya esai ya. Tapi ini dikumpul ya, dikerjakan. Soal tesnya.
Belum terlihat. Oh, udah terlihat, Bu. Nah, soal tesnya ada 5 esai. Banyak Bisa banget, Bu. kalian. Ini dikumpulnya kapan, Bu? Oh, banyak banget. Iya, Bu. Aduh, iya, ini soal 5 harus kalian jawab ya. Nanti dikumpul sambil Ibu nanti tanya. Ada beberapa yang Ibu tanyakan. Dikumpul hari ini ya, Bu ya? Apa? Dikumpul hari ini. Iya, dikumpul hari ini dan nanti untuk setelah dikumpul semua nanti untuk sampel 1 atau 2 orang 5 orang untuk membacakan hasil yang soal nomor 1, yang nomor 2, nomor 3, 4 sama 5 ya. Oke. Baik, Bu. Bu, boleh kerjasama atau diskusi, Bu, ngerjainnya. Kalau ini tidak boleh, kalau ini tidak boleh bekerja sama. Ya, Bu. Ya. Baik, Bu. Kalau setelah dikumpul boleh bekerja sama, sharing-sharing boleh. Sudah ya, sudah. Sudah selesai. Saya ngumpulnya, Bu. Oh, iya, Nanda Marita luar biasa sekali. Mau berurutan ya dari nomor 1. Coba dibacakan soalnya terus jawabannya. Nomor 1. Tidak membeda-bedakan tradisi atau budaya yang ada di masyarakat, Bu. Terus lalu yang kedua, tidak merasa bahwa budaya yang ada dalam masyarakat saya lebih tinggi dari budaya masyarakat lain. Sudah? Oke. Terima kasih, Nanda Marita. Yang kedua siapa? Yang mau membacakan soal nomor 2? Ibu tunjuk aja Bu. ya. Nomor 3 ya, Bu. Oh, nomor 3 boleh. Apa saja manfaat dari sikap saling menghargai atas keberagaman? Mungkin nanti di Indonesia hidupnya akan tentram, Ibu. Tidak ada saling menjatuhkan. Seperti itu, Bu. Oke, sip. Bagus, Nanda Rizky. Oke, yang lain? Ya, Bu, nomor 5 ya, Bu. Siap. Silakan. Ya. Bagaimana cara menghargai keberagaman agama? Salah satunya kita bisa saling sikap toleransi antar umat beragama, kemudian tidak fanatisme terhadap agama yang berlebihan, saling menghargai dan saling menghormati antar umat beragama, Bu, seperti itu. Oke, bagus sekali. Bu, saya mau jawab nomor 2, Bu. Oh iya, Ananda Desi silakan. Dibaca soalnya terus jawabannya ya. Iya. Yang saya lakukan jika saya menemukan masyarakat yang memiliki pandangan atau sikap yang tidak sama dengan adat atau tradisi saya, yang pertama menyadari bahwa ada keragaman identitas yang kita miliki sebagai sebuah bangsa. Terus yang kedua, menghargai adat dan tradisi masyarakat tersebut. Terus yang ketiga, menunjukkan penghargaan terhadap keragaman adat atau tradisi walau tidak sama dengan adat atau tradisi saya. Terus yang terakhir, saling toleransi adat atau tradisi yang berbeda. Itu, Bu. Oke, bagus sekali Ananda Desi. Yang terakhir ini sisa nomor 4. Ayo, siapa? Saya, Bu. Saya lagi boleh, Bu. Bagaimana cara menghargai keberagaman suku dan budaya di Indonesia? Dengan cara mempelajari suku di daerah, Ibu. Ataupun kita bisa belajar tari-tarian, kemudian mengetahui rumah adat dan pakaian daerah. Seperti itu, Bu, mungkin. Ya, terima kasih. Ananda Rizky, luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk kalian semua. Kalian hebat-hebat. Sebelum itu, kalian besok kan minggu depan bakal bertemu lagi dengan Ibu untuk mempelajari materi bab 2 ya. Dan nanti disusul dengan ulangan harian. Siap? Minggu depan ulangan harian? Siap, Bu. Siap, Bu. Luar biasa kalian. Oke, habis pelajaran Ibu istirahat ya? Iya, Bu. Ya, Bu, lapar. Iya, lapar. Silakan nunggu. Ini sudah bel ya, sudah bel. Nanti Ibu akhirin acara lagi. Ibu akhirin. Terima kasih atas
partisipasi kalian yang luar biasa. Kalian anak-anak hebat, penerus bangsa. Bu akhiri pelajaran pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih juga.